FIFA resmi mengatakan proses naturalisasi dari 7 pemain Malaysia yang tidak sesuai prosedur ini murni sebuah kecurangan, dan FIFA sendiri sudah melakukan investigasi terhadap permasalahan ini dan melakukan pengecekan di seperti Dinas Dukcapil di negara-negara Spanyol, Argentina, dan juga ditemukan bahwa kakek nenek dari para pemain ini memang berasal dari negara-negara tersebut. Tidak seperti ataupun tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia yang mengatakan bahwa 7 pemain ini memiliki keturunan kakek nenek yang lahir di tanah Malaysia. Sehingga ini menjadi skandal dari sepak bola Asia Tenggara. Kemarin gue sempat wawancara dengan Hamdan Hamedan, Pak Hamdan, yang merupakan salah satu utusan PSSI, sempat juga mengurusi proses dari naturalisasi para pemain seperti Jody Amat, Shirin Patinama, Sandy Walsh. Dan Pak Hamdan mengatakan bahwa memang prosedurnya itu sebetulnya sangat sulit dan juga sangat ketat. Setidaknya ada 13 syarat yang harus dilampirkan oleh federasi untuk bisa meyakinkan bahwa para pemain tersebut memang berasal ataupun memiliki keturunan dari Indonesia. Dan itu dilakukan secara hati-hati oleh PSSI, baik itu di era ketum sebelumnya maupun saat ini era dari Pak Erik. Sehingga tentu apapun yang transparansi dilakukan itu sangat penting, karena kita tahu kalau misalkan kalian pernah nonton di YouTube ketika ada rapat dengar pendapat Komisi 10 ataupun Komisi 3 dengan PSSI maupun Kemenpora, itu selalu dipaparkan tuh di layar siapa nama pemainnya, lalu dari mana asal usulnya, keturunan dari mana, lahir di mana, buktinya apa. Itu yang menjadi salah satu penguat kalau bisa memang mereka ini memiliki keturunan Indonesia. Dan yang paling gampang kalau misalnya kita lihat para keturunan ataupun diaspora dari Indonesia ini adalah memiliki rambut yang hitam sesuai dengan kita yang lahir di Indonesia, karena itu merupakan genetik yang tidak bisa dipalsukan. Kita bisa melihat bahwa ada keindonesiaan dalam diri tubuh dari para pemain diaspora tersebut. Dan juga sempat juga diceritakan di podcast yang bisa kalian saksikan di Liputan 6 Sport, bahwa Pak Hamdan mengatakan contoh Jody Amat ketika hendak melakukan proses naturalisasi, dilihat paspor nenek dari Jordi yang tertera lahir di Indonesia, dan juga paspor tersebut dikeluarkan di tahun 2016. 2016 adalah 6 tahun sebelum proses naturalisasi dari Jordi dilakukan, sehingga kecil kemungkinan dilakukan pemalsuan, karena memang pada saat 2016 tersebut belum tentu saat itu Jordi kepikiran untuk bisa membela timnas Indonesia, karena saat itu juga PSSI atau federasi belum melakukan hal tersebut, dan juga Jordi sendiri masih bermain di Swansea, bermain di Liga Inggris. Sehingga memang bukti-bukti seperti ini yang kita harus apresiasi dari federasi kita, bahwa transparansi dilakukan untuk bisa menjamin dan memang betul para pemain diaspora yang bermain ataupun membela timnas Indonesia bahkan sampai sekarang membawa Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, 180 menit menuju ke Amerika. Ini jarak terdekat kita dengan Piala Dunia ini memang memiliki root darah dari Indonesia, sehingga ini sangat menarik kalau misalkan kita lihat bagaimana perkembangan dan juga dinamikanya. Hukuman sendiri kita tahu bahwa FIFA sudah memberikan hukuman larangan 1 tahun kepada para 7 pemain dari Malaysia tersebut, dan juga untuk FAM sendiri ada denda yang juga dikenakan. Tapi juga saat ini memang prosesnya masih bergulir. FAM sendiri diberikan waktu untuk bisa melakukan banding kepada FIFA. Kita doakan para netizen Indonesia agar masalah ini bisa cepat selesai, dan juga kita akan nantikan bagaimana dinamika soal 7 pemain naturalisasi dari Malaysia. Dan juga ini tentu bisa menjadi pelajaran untuk semua pihak bahwa sportivitas dan juga fair play itu memang harus dilakukan dalam sepak bola dunia.